Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Dan karena kesetimbangan benda tegar itu cukup banyak materinya, jadi akan saya pisah videonya. Sehingga di video kali ini kita akan fokus belajar mengenai dinamika rotasi saja. Dinamika rotasi ini sebenarnya masih ada hubungan dengan dinamika partikel Newton, ya. Jadi dulu di kelas 10 kita sudah belajar mengenai dinamika partikel Newton kan. Ketika suatu benda kita beri gaya tertentu, maka benda tersebut akan bergerak lurus ke arah tertentu, ya, ke satu arah. Jadi misal kita dorong meja, maka meja tersebut akan bergerak lurus sesuai arah dorongan kita. Misal kita dorong ke kanan, mejanya akan bergerak lurus ke kanan. Nah, di bab dinamika rotasi ini kita akan mempelajari suatu gaya yang diberikan pada suatu benda, kemudian menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar atau bergerak rotasi pada suatu poros tertentu, gitu ya. Oke, langsung saja. Ada beberapa, ya, besaran yang penting untuk kita pelajari di bab dinamika rotasi ini. Tapi di video kali ini kita akan mempelajari dua dulu. Yang pertama yaitu momen gaya atau torsi. Ini istilah baru ya untuk kalian. Jadi torsi itu adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap porosnya. Torsi itu simbolnya seperti huruf T. Kemudian rumusnya adalah F kali R, di mana torsi atau momen gaya itu satuannya adalah Newton meter, kemudian F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan R itu adalah lengan gaya dengan satuan meter. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila kita melihat pintu dari atas, ya. Kemudian yang lingkaran itu adalah engsel pintunya atau porosnya, ya. Lalu kita ingin menutup pintu tersebut, kita beri gaya dari ujung pintunya. Nah, bagaimana rumus torsinya? Rumusnya adalah F kali R. F-nya sudah terlihat jelas, ya, ada di ujung. R-nya di mana? R-nya ada di sini. R itu adalah lengan gaya. Lengan gaya itu harus tegak lurus dengan arah gaya yang dikenakan. Jadi, untuk mencari R-nya bagaimana? Untuk mencari R kita harus tinjau sudut yang dibentuk dengan panjang pintunya. Jadi untuk mencari R kita bisa gunakan rumus L sin theta, sehingga rumus torsinya berubah menjadi F kali L sin theta, gitu. Kenapa ketika ingin menutup pintu kita harus beri gaya di ujung pintunya? Kenapa bukan di sini dekat dengan engsel? Karena kalau kita beri gaya di ujung pintunya, maka R-nya yang terbentuk akan panjang, akan besar. Apabila nilai lengan gaya atau R-nya besar, maka torsinya juga besar. Kalau kita dorong pintunya atau kita tutup pintunya dekat dengan engsel, maka R yang terbentuk kecil. Kalau L-nya kecil, torsinya juga kecil. Jadi untuk gaya yang sama akan lebih mudah kita tutup pintunya apabila kita dorong dari ujung pintu. Bagaimana kalau kita dorong engsel atau porosnya? Maka R-nya 0. Kalau R-nya 0, torsinya juga 0. Pintunya malah tidak bisa tertutup. Gitu ya. Itu contoh penerapan torsi atau konsep momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Kemudian yang kedua ada momen inersia. Simbolnya I besar. Momen inersia ini adalah ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi. Lembam itu tingkat kesulitan benda untuk berputar. Jadi semakin besar nilai momen inersia suatu benda, maka dia akan semakin sulit untuk diputar. Atau kalau biar kita mudah untuk mengingat, ya, lembam itu seperti malas gitu ya. Nih kalau kalian hari Minggu malas kemana-mana, maunya di kasur aja, rebahan, tiduran, ya. Nah, itu kalian lagi lembam sekali. Gitu ya, biar mudah diingat. Jadi rumus
contohnya dari momen inersia adalah M kali R kuadrat, di mana momen inersia ini satuannya adalah kilogram meter persegi, kilogram meter kuadrat. M adalah massa dengan satuan kilogram, kemudian R adalah jari-jari dengan satuan meter. Contohnya begini, misal kita ada partikel kemudian berputar pada suatu poros tertentu ya. R adalah jari-jari yang dibentuk dan M adalah massa dari partikel tersebut. Ini adalah rumus momen inersia untuk partikel. Nah, kalau untuk benda tegar yang masanya terdistribusi kontinu, rumusnya adalah I sama dengan integral R kuadrat dm. Di video kali ini kita tidak akan membahas penurunan rumusnya ya, kita akan langsung saja membahas bagaimana penerapan rumus ini ke beberapa benda yang umum kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya batang silinder ya. Batang silinder itu bisa diputar di tengah, jadi porosnya ada di tengah, bisa diputar di ujung ya, jadi porosnya ada di ujung. Sehingga momen inersianya itu akan berbeda. Letak poros itu sangat penting untuk menentukan rumus momen inersia. Apabila suatu batang silinder diputar di tengah, maka rumus momen inersianya adalah 1/12 M kali L kuadrat. Apabila diputar di ujung, maka rumus momen inersianya adalah 1/3 M kali L kuadrat. Dengan L adalah panjang batang, dengan satuannya meter ya. Kenapa ketika diputar di tengah, nilai momen inersianya lebih kecil dibandingkan ketika diputar di ujung? Ini artinya ketika suatu batang silinder kita putar di tengah itu lebih mudah bergerak ya, karena momen inersianya lebih kecil dibandingkan jika kita putar dari ujung. Momen inersianya lebih besar, jadi dia lebih sulit bergerak. Kalau kalian sekarang lagi ada ballpoint atau pensil atau board marker atau apapun yang berbentuk semacam batang silinder, coba deh dipegang, kemudian diperagakan, putar di tengah dengan putar di ujung. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah di tengah kan? Karena ketika kita putar di tengah, semacam masanya terbagi dua dan mereka saling menyeimbangkan. Nah, sedangkan kalau kita putar di ujung, biasanya ujung satunya malah jatuh ya. Jadi berat gitu, kerasa lebih berat, kerasa lebih susah diputar. Itu adalah contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak lagi bentuk-bentuk benda yang umum kita jumpai di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari selain batang silinder. Akan kita bahas di video berikutnya ya. Jadi untuk video kali ini kita akhiri cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang teman-teman dapat semuanya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.